Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah. Kalau hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan dan juga Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah masing-masing yang pagi hari ini juga akan mengikuti ibadah secara online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sangat baik. Kasih setianya yang begitu besar kita rasakan setiap hari, setiap saat, dan bahkan kalau kita lihat segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, baik yang saat ini kita ada di rumah maupun di tempat ini, saya kira kita tidak dapat menghitungnya dan bahkan mengukurnya. Bahkan kasih-Nya lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru. Dia membuat kita seperti biji matanya sendiri, pemeliharaannya begitu ajaib di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari Bapak Ibu sedang jemaat, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, berikan hatimu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Buka mulutmu untuk kita menaikkan pujian, sorak-sorai, syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak ada alasan lain kita datang di tempat ini selain kita akan meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dan sembah Kau. Haleluya. Amin. Kasih setiamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kasih-Nya yang selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang
muliakan namanya, muliakan namanya. Haleluya, buka suaramu, puji dan sembah Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya besar mengatasi langit. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujianmu, agungkan namanya yang heran dan ajaib. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Amin. Tinggikan namanya. Haleluya. Semua perbuatannya ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau memelihara hidup kami, hidup sidang jemaat-Mu Tuhan, seperti biji matamu sendiri Tuhan. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kau di akhir pujian ini Pak Yuli berdoa untuk ibadah ini. Siapakah aku ini Tuhan? Pak Yulianto berdoa. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Selain puji dan sembah Kau. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Di masa-masa kehidupan kami Tuhan, hari-hari kehidupan kami Tuhan, banyak hal yang harus kami lalui, suka duka kami lalui Tuhan. Tapi kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu bukti pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Engkau menjagai kami Tuhan seperti biji matamu Tuhan. Engkau Tuhan melindungi kami, setiap langkah kehidupan kami Engkau pimpin Tuhan. Engkau jagai kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kalau kesempatan yang indah ini kami boleh ada Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mempersembahkan kehidupan kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami berikan telinga kami, hati kami kepadamu Tuhan. Hidup kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir pada saat ini Tuhan. Hadir melawati setiap kami ya Yesus.
Sehingga setiap kami Tuhan yang datang kepadamu Tuhan dengan haus dan lapar Tuhan, maka Engkau yang akan berikan kepuasan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bergembira, kami mau bersorak-sorai Tuhan untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya, Engkau yang ada Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada saat pagi hari ini, biarlah Engkau yang pimpin hamba-hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan urapan baru Tuhan, minyak yang baru Engkau curahkan Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami bawa kepadamu Tuhan, kami persembahkan kepadamu Tuhan, ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan yang sementara menuju tempat ini, kiranya Engkau yang jagai, lindungi, tibakan dengan tidak kurang satu apa Tuhan di tempat ini, sehingga boleh bersama-sama Tuhan menaikkan pujian ucapan syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa yang bukan daripadamu Tuhan, kami usir keluar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang memimpin yang ada pada saat pagi hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami alaskan doa sembahyang kami di dalam satu nama yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, berikan senyum kiri kanan muka belakang ya. Bagi puji Tuhan. Mungkin saat ini kita sangat rindu sekali ya, sudah beberapa waktu lamanya kita enggak beribadah. Dan saya melihat kerinduan Bapak Ibu untuk menyembah dan memuji Tuhan yang besar pada pagi hari ini. Sebab itu mari kita naikkan syukur kita dengan bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Gerakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan yang baik itu. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Puji Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri bersama-sama supaya kita nggak kaku karena udara dingin di luar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Naikkan syukur-Mu pada pagi hari ini. Gerakan tangan-Mu, kaki-Mu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan syukur kita ya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama
kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Silakan duduk Mbak Titi. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bisa memuliakan Tuhan, sungguh anugerah Tuhan. Mari kita angkat suara kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Angkat suaramu, puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Pujian kita pasti menyenangkan hati Tuhan kalau kita sertai dengan ucapan syukur yang tulus keluar dalam hati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita rasakan kasih Allah yang tidak berkesudahan setiap hari dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari Bapak Ibu kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kasih Allah yang tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi ya, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, haleluya, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Buka hati kita. Siapkan bejana hidup kita. Pagi hari ini biar firman Tuhan memenuhinya. Meluap sampai keluar. Berbuah dalam hidup kita. Kita siapkan hidup kita dibentuk seperti bejana oleh firman Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk ini. Karena kasih setia yang begitu besar. Haleluya Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat rahmat-Nya yang baru setiap hari. Buat kasih-Nya. Kita patut meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan karena kasih-Mu. Amin. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Haleluya. Kemuliaan-Mu memelihara hidup kami.
kami pribadi, lepas pribadi. Sungguh Tuhan, hati kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini, pemeliharaanmu Tuhan, anugerah kasih-Mu, semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, hati kami mengucap syukur Tuhan. Setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya itu menjadi persembahan kami yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memberikan kami sukacita memuji Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau sediakan hati kami, tanah hati kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran-Mu yang menuntun kami di jalan-jalan-Mu menuju tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami terus Tuhan, ada bersama-sama dengan Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah memandu kami dalam memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan, pakai mereka semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami serahkan sebentar hamba-Mu Tuhan yang akan menyingkapkan rahasia firman-Mu. Tuhan, kami minta Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi Engkau berikan atas hamba-Mu. Biar setiap kata-kata yang keluar dari lidah, mulut, bibir hamba-Mu itu semua karena isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan buat kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, kami haus Tuhan akan kebenaran-Mu. Puaskan kami pagi hari ini Tuhan dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan hari-hari menjelang kedatangan-Mu. Jadikan setiap kami mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Lawatan Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu. Jadikan kami Tuhan hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan dan hadir di tempat ini atau ada di rumah masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh
Terima kasih Tuhan. Apapun yang sudah Engkau perbuat, baik adanya bagi kami. Haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terpujilah namamu Tuhan. Segala yang Engkau kerjakan, segala yang Engkau rancangkan, baik adanya. Dan kami bersyukur untuk karyamu yang luar biasa, rancanganmu yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Secara khusus bagi setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang berulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar percaya, belajar taat pada setiap rancangan Tuhan, rencanamu dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti, buat kami belajar taat, biar apa yang Engkau rancangkan, apa yang Engkau inginkan, itu yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi dengan kasih-Mu, damai sejahtera, sukacita dari Engkau, kekuatan kesehatan, semua yang baik dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita dan ucapan syukur terus naik kepada Engkau karena kebaikan-Mu. Dan apa yang Engkau rancangkan biarlah tergenapi sempurna dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Hendro. Kami persilakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini belajar dari perempuan Kanaan. Kita lihat dalam Injil Matius 15. Injil Matius 15 saya baca ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, ya, saya percaya dari ayat yang sudah kita baca pada saat ini ya, dengan tema belajar dari perempuan Kanaan, karena saya percaya ada begitu banyak teladan yang bisa kita ambil dari sikap seorang perempuan Kanaan dalam dia menghadapi pergumulan hidup. Mengapa harus belajar dari perempuan Kanaan? Kalau kita melihat di dalam
pasal ini, dalam ayat-ayat ini, karena dari kisah ini kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Ya. Dan kalau kita melihat siapakah perempuan Kanaan ini, perempuan Kanaan ini adalah seorang ibu dan dia bukan orang Yahudi. Ia seorang asing yang tidak termasuk kewargaan Israel. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 26, firman Tuhan mengatakan dia adalah perempuan Sirofenisia. Seorang Yunani. Kalau kita melihat yang berarti perempuan ini adalah seorang Yunani yang menetap di daerah Kanaan. Atau mungkin dia adalah seorang yang dengan orang tua yang sudah lama menetap di Kanaan sehingga dia lahir di Kanaan, dia disebut sebagai perempuan Kanaan. Ya. Tapi kalau kita melihat beberapa tafsiran, perempuan ini adalah dengan kebangsaan ya Yunani. Ya. Nah kita perhatikan perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus dengan pergumulan anaknya kerasukan setan. Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Di dalam ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita mungkin tahu seperti apa seseorang yang kerasukan setan. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat ya. Saya banyak kali menyaksikan ya, bahkan ketika kita ada di sekolah Alkitab mungkin ada yang terjadi demikian ya, ketika ada ibadah-ibadah ya. Bahkan ada ibadah-ibadah KKR ya, terkadang ada banyak hal-hal yang terjadi ya, manifestasi dari kuasa kegelapan ya, yang memperdaya banyak orang ya. Dan hal itu tentu sangat membuat penderitaan bagi seorang yang kerasukan setan. Itu sebabnya ibu ini katakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku kerasukan setan dan ia sangat menderita. Kalau kita melihat ketika ia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dari perkataan ini, perempuan ini mengenal Yesus sebagai Mesias. Seorang yang bukan kewargaan Israel, seorang asing. Bukan terhitung sebagai umat pilihan Allah. Tapi dia mengenal Yesus dan saat itulah membuat dia datang kepada Yesus dengan penuh pengharapan. Saya percaya dia datang kepada Tuhan tidak dengan setengah-setengah. Saya yakin dia datang kepada Tuhan dengan pengharapan penuh bahwa dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Dia akan mengalami mujizat Tuhan. Dia akan mengalami jawaban Tuhan. Di ayat yang ke-28b, kalau kita melihat firman Tuhan katakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kita lihat perempuan Kanaan ini mendapatkan jawaban. Dia mendapat pertolongan dari Tuhan. Dia mengalami mujizat anaknya disembuhkan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi seorang perempuan Kanaan. Sekali lagi tidak terhitung sebagai umat pilihan Allah. Karena pada saat itu hanya Israel yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Kita melihat betapa hebat kuasa Tuhan, amin. Betapa dahsyat kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Sebab dia Tuhan yang ada dimanapun kita berada. Dan kuasanya tidak dapat dibatasi dengan apapun. Karena firman Tuhan berkata seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukan pertolongan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi perempuan Kanaan ini, bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Namun bagi perempuan Kanaan ini ada proses, ada ujian yang harus
dia alami untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sebab kalau kita melihat di ayat 23 sampai ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat ya, tidak mudah Yesus melakukan mujizat. Sangat mudah Yesus melakukan mujizat. Tidak sulit dia memberikan pertolongan bagi perempuan Kanaan ini. Tetapi bagi perempuan Kanaan ini ada proses, ada ujian untuk dia bisa mengalami pertolongan Tuhan. Dan kalau kita melihat proses yang dialami dari perempuan Kanaan ini, yang pertama, Yesus tidak menjawab. Yesus diam. Seperti ya kalau kita lihat, Yesus tidak peduli dengan teriakan dari perempuan Kanaan. Kalau kita melihat apakah Yesus tidak mendengar dan tersentuh dengan teriakan, dengan seruan perempuan Kanaan. Di ayat yang ke-24 ada jawaban, sekalipun mungkin jawaban itu bukan seperti yang dia inginkan, tetapi Yesus menanggapi. Pada akhirnya ketika dikatakan Yesus tidak merespon dia, ya, Yesus hanya diam, tapi pada akhirnya Yesus tetap merespon dia, ya, menanggapi apa yang menjadi pergumulan dari perempuan Kanaan ini. Dan kalau kita lihat respon dari Yesus ini membuktikan Yesus peduli dan dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam pergumulan hidup yang kita alami di hari-hari ini, berserulah kepada Tuhan. Ya. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dia yang tahu seperti apa melakukan pekerjaan itu dalam hidup kita. Seperti apa dia memberikan jawaban dalam hidup kita. Ya. Gak usah kita memaksa Tuhan. Ya. Gak usah kita seakan-akan harus terjadi saat ini juga. Ya. Karena terkadang ada banyak umat-umat Tuhan yang suka memaksa Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari perempuan Kanaan ini, serahkan, berseru, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat di dalam hidup kita. Ya. Karena saya yakin percaya Tuhan pasti menolong. Kalau kita melihat ketika Tuhan melakukan mujizat pertama di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, di pesta perkawinan yang ada di Kana ketika air menjadi anggur. Yesus katakan kepada Maria, ibu, waktuku belum tiba. Tetapi kita lihat Tuhan melakukan pertolongan. Tuhan nyatakan bahwa ia peduli. Sekalipun dia katakan, ibu, waktuku belum tiba. Tetapi Yesus peduli. Ada jawaban, ada pertolongan, ada jalan keluar. Karena saya yakin Tuhan itu peduli dengan umat-umat Tuhan. Nah, hal yang kedua, kalau kita lihat murid-murid di sini mau perempuan itu pergi, karena bagi mereka sangat mengganggu. Kalau kita melihat murid-murid itu datang kepada Tuhan, Tuhan suruh perempuan itu pergi. Bagi mereka perempuan ini sangat mengganggu. Dengan berteriak-teriak, mungkin itu akan mengganggu perjalanan dari Yesus dan murid-muridnya. Murid-muridnya datang kepada Yesus, Tuhan biarkan dia pergi. Tapi dari perkataan itu, ya, murid-murid minta kepada Tuhan, Tuhan berikan jawaban dan biarkan dia pergi. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, hanya kepada umat Tuhan. Hal itu mungkin adalah sebuah tantangan dari perempuan Kanaan ini.
Dan dari apa yang dia alami saat itu, mungkin ada pilihan menyerah atau saya harus terus, saya harus pergi, saya harus pulang, atau saya harus terus berseru kepada Tuhan. Mungkin dalam pergumulan kita sering diperhadapkan dengan hal yang sama, ada pilihan mau menyerah atau kita harus terus berjuang. Berjuang di sini bukan berarti kita memaksa Tuhan, tapi kita terus berdoa. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak jemu-jemu dalam kita berdoa. Ada banyak mungkin umat-umat Tuhan yang ketika bagi mereka Tuhan gak menjawab, Tuhan gak memberi pertolongan, ya, dan mulai mencari yang lain. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mau datang kepada kita, ya. Jangan tambahkan yang lain dalam hidup kita. Tidak ada pertolongan yang lain selain di dalam Yesus. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Biarkan dia bekerja, dia tahu apa yang harus dia perbuat di dalam kehidupan kita. Serahkan semua kepada Yesus. Jangan pernah menyerah. Tuhan punya jawaban di dalam setiap pergumulan kita. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat Yesus berkata mujizat hanya tersedia bagi orang Israel sebagai umat Tuhan. Kalau kita perhatikan, ya maksud dari perkataan ini bukan berarti Yesus itu hanya datang bagi umat Tuhan, ya, bagi bangsa Israel. Karena Yesus ini adalah Tuhan yang cinta segala bangsa. Dia cinta kepada semua orang. Tapi kalau kita melihat dari perkataan ini, kenapa Yesus katakan, aku diutus hanya kepada umat Tuhan, Israel sebagai umat Tuhan. Karena bagi Yesus pada saat itu ada banyak orang yang mengikuti dia. Dan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi pada saat itu, Mesias hanya datang bagi umat pilihan Allah, yaitu orang Israel. Mesias hanya menyelamatkan umat pilihan Allah. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Tapi Yesus tidak demikian, karena dia datang untuk semua orang. Tapi dengan berkata demikian, mungkin supaya orang-orang Yahudi, ya, pada akhirnya kalau mereka melihat Mesias, loh kok Mesias menyelamatkan orang lain yang bukan umat pilihan Allah, mereka akan menolak dia. Karena pada kenyataannya terjadi demikian. Yesus ditolak dan banyak orang yang menolak dia dan berkata dia bukan seorang Mesias, dia bukan penyelamat. Yesus cinta kepada semua orang. Namun kalau kita lihat dari proses yang harus dialami oleh perempuan Kanaan ini, dari ketiga hal ini ada sesuatu yang Yesus cari dari perempuan Kanaan ini. Dan saya percaya hal yang sama Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama kita lihat kesungguhan hati saat kita berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat 22 firman Tuhan katakan, perempuan itu katakan, kasihanilah aku. Di sini kita melihat ada hati yang sungguh-sungguh butuh belas kasihan Tuhan. Ada hati yang mengharapkan belas kasihan Yesus. Kalau perempuan Kanaan ini mendapat jawaban, dia mendapat pertolongan, dia mengalami mujizat, itu berarti Yesus mendapati ada kesungguhan hati. Di dalam perempuan Kanaan ini, ada kesungguhan hati saat dia berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, berdoa dengan kesungguhan hati. Tuhan melihat hati, ya, dia tahu sampai ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua kita lihat apa yang Yesus cari dari perempuan Kanaan ini, dari proses ini. Iman yang teguh. Di ayat 27 dan ayat 28, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
Jadi kita lihat kesungguhan hati juga terlihat dari iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak goyah. Sekalipun ada banyak tantangan yang ingin melemahkan kita, yang ingin membuat kita mundur. Cari yang lain, andalkan yang lain. Tetapi kita lihat kesungguhan hati. Juga ada iman yang teguh dari perempuan ini. Dia tidak menjadi lemah. Sekalipun pada saat itu Tuhan masih diam. Dia tidak menjadi lemah. Sekalipun pada waktu itu Tuhan belum menjawab sesuai apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya. Tapi kita lihat iman yang teguh. Iman yang teguh akan menghasilkan pengharapan yang penuh kepada Tuhan, di mana kita tidak akan menyerah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-26, kalau kita perhatikan perkataan Yesus, perkataan ini sungguh dapat memupuskan segala harapan, dan membuat mungkin perempuan ini putus asa dalam seruannya kepada Tuhan. Tapi kita lihat dia tetap teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Dia punya iman yang benar-benar kuat. Ada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan mau kita punya iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga kita lihat yang Tuhan cari dari perempuan ini adalah kerendahan hati. Di ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Di dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, wanita itu datang lalu sujud di hadapan Yesus dan berkata, tolong saya. Sujud kepada Yesus. Orang sujud dengan dahinya sampai ke tanah. Kita melihat kerendahan hati. Dan Tuhan mendapati kerendahan hati dari perempuan ini. Kita percaya bahwa Yesus senang dengan orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu adalah sikap yang memuliakan Tuhan. Yang menghormati hadirat Tuhan. Yang menghormati kekudusannya. Ada kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sama seperti perempuan Kanaan. Di hari-hari ini, seperti pujian yang sering kita nyanyikan. Musim akan selalu berganti. Tapi kasih Yesus itu tetap abadi. Dia selalu setia menolong setiap kehidupan kita. Dia punya cara untuk menolong kita. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam hidup kita. Tapi ada teladan yang harus kita pelajari dari perempuan Kanaan ini. Bagaimana kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Berserulah kepadanya dengan iman yang teguh. Dan sujud kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena itu yang membuat Tuhan senang. Dan saya yakin pertolongan akan selalu menjadi bagian kehidupan dari kita sebagai umat-umat Tuhan. Amin. Kita pasti mengalami pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Saya rindu kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Mari katakan, musim akan selalu berganti dan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, Dia takkan pernah berubah sampai selamanya. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena mari kita angkat tangan kita, katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Dari lirik pujian ini dikatakan, sehelai rambut di kepala kita, kalau bukan seizin Tuhan itu tidak akan pernah jatuh. Segala sesuatu ada di dalam kehendak Tuhan. Berseru kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, Tuhan tahu. Dia punya cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan iman yang teguh. Katakan, Tuhan kasihanilah aku, karena kita adalah orang-orang yang butuh belas kasihan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Sebelum kita akan nyanyikan pujian ini, saya undang Bapak Purwanto akan berdoa. Tuhan selalu menolong.
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Haleluya. Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku puji Kau, haleluya. Terima kasih. Kau baik, yang teramat baik Tuhan dalam hidup kami anak-anak. Engkau mencintai kami dengan sepenuh hati-Mu Tuhan. Engkau memberi segala sesuatu yang kami perlukan. Bahkan ketika kami tidak tahu apa yang terbaik dalam hidup kami, Engkau menyediakannya bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau memberikan keselamatan itu buat kami ketika kami mau beriman kepadamu, mau percaya kepada Engkau, mau menaruh pengharapan yang penuh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan hidup kami, itu tidak ada artinya di hadapan-Mu Tuhan. Kami amini dan kami imani setiap firman yang Engkau berikan buat kami. Sebab itu adalah masa depan hidup kami. Apa yang kami miliki di dunia ini adalah harta dunia yang suatu saat akan lenyap. Tetapi ketika iman kami tertaut dalam hati-Mu Tuhan, hati kami melekat dengan hati-Mu, hidup kami secara 100% Engkau akan cukupkan. Engkau jamin segala sesuatu menurut firman-Mu, menurut cara-Mu, menurut jalan dan rancangan-Mu. Didik kami Tuhan untuk mengerti setiap rancangan-Mu, supaya bukan rancangan kami yang terjadi, tetapi rancangan-Mu itu yang ada dalam hidup kami, dan kami ada dalam rancangan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesus. Berdoa untuk Om Andrew, berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Engkau cukupkan segala yang diperlukannya untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu
mohon jamahan-Mu atas setiap hati kami, supaya kami punya kesungguhan hati untuk percaya kepadamu, untuk berharap kepadamu, untuk tenang di dalam cara Tuhan. Bukan mengandalkan cara kami, tapi kami belajar tenang di dalam cara-Mu. Tuhan, buat kami peka, mengerti apa yang menjadi cara-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu kalau cara Tuhan, jalan Tuhan sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, setiap umat-umat-Mu, Engkau mengerti keberadaan kami, pergumulan kami, yang mungkin secara manusia kami tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya. Tapi hari ini kami belajar datang dengan kesungguhan hati, datang dengan kerendahan hati. Kami hanya bisa mohon pertolongan-Mu, berseru kepadamu. Kami percaya Engkau dengar seruan umat-umat-Mu hari ini yang ada di tempat ini, yang mungkin ada di rumah mereka, bahkan mungkin yang hari-hari ini ada di rumah sakit. Pergumulan apapun ya Tuhan, dalam kesakitan, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, hari ini kami berseru kepadamu Tuhan, mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau belajar tetap percaya, belajar tetap tenang, berikan hikmat-Mu supaya setiap langkah-langkah kami adalah langkah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap ibadah yang kami dapat ikuti, dapat memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, memberkati hamba-Mu, Pendeta Muda Hendro yang sudah melayani, memakai kehidupan dan pelayanannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh umat-umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani dalam ibadah ini, berkati dengan berlimpah. Kami mau belajar terus melayani Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Seluruh umat-Mu yang sudah datang, Engkau memberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Sepanjang minggu ini Tuhan, pimpin langkah kami, apa yang kami kerjakan dengan hidup kami, dimanapun kami berada. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kiranya menjadi bagian hidup kami, supaya kami memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami. Biarlah roh takut akan Tuhan Engkau berikan kepada mereka. Hikmat dari Engkau akan berikan kepada mereka. Berkat dari Tuhan menyertai setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, kami tinggalkan tempat ini. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu